kita mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur melalui kita. Mengingat kita mulai. Oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah Kota Soe oleh Kepala Bagian Pemerintahan Timur Tengah Selatan. Berhasilnya Belanda mengalahkan raja-raja yang berkuasa di Pulau Timor pada tahun 1905 setelah Perang Dipolo dan Nepobesak atau Perang Kauniki. Maka sejak saat itu Pulau Timor berada di bawah kekuasaan Belanda. Berdasarkan Selfbestuurregeling, Belanda membentuk Onderafdeling Zuid-Midden Timor yang dipimpin seorang kontrolur yang wilayahnya meliputi 3 kerajaan berstatus otonomi, yaitu Kerajaan Amanuban, Kerajaan Amanatun, dan Kerajaan Molo. 3 kerajaan tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang raja atau kepala daerah Praja. Pada awal pembentukannya, Besi Kapan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan Belanda mengangkat Meester Pellet sebagai kontrolur Belanda dan berkuasa untuk mengendalikan Raja Kerajaan Molo, Amanuban, dan Amanatun. Mengingat letak Besi cukup jauh dari Kerajaan Amanuban dan Amanatun, maka Belanda di bawah kontrolur Meester Pellet merencanakan untuk memindahkan ibu kota Onderafdeling Zuid-Midden Timor dari Besi ke Soe, yang kemudian direlasikan sejak tahun 1999, ulangi 1919, dengan mulai membangun perumahan pegawai Belanda, asrama polisi, dan tentara Belanda di Soe. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 1922, Kota Soe diresmikan oleh pemerintah Belanda sebagai pusat pemerintahan Onderafdeling Zuid-Midden Timor. Pada saat berdiri, Kota Soe adalah sebuah kota kecil dengan kondisi fisiknya yang sangat sederhana. Jalan-jalan di kota ini pada saat itu umumnya jalan tanah. Jalan beraspal di kota ini hanya satu jalur, yaitu dari kompleks pekuburan di sekitar Gereja Maranatha di arah toko Gunung Mas, berbelok ke arah Gereja Katolik dan sekitar Kampung Baru. Itulah jalan akses pertama yang menjadi kebanggaan penduduk Kota Soe pada waktu itu. Pembangunan visi Kota Soe yang ditinggalkan Belanda tidak pernah mengalami perubahan sampai dengan masuknya tentara Dai Nippon. Tentara Dai Nippon ketika masuk sampai di Soe disambut dengan perlawanan sengit, sehingga tentara Dai Nippon pada waktu itu terpaksa memusatkan pemerintahannya di Vafinisen, Kilo 5 arah Kupang, dan Soe tetap dibiarkan sampai dengan menyerangnya Jepang kepada sekutu, yang juga ditandai dengan masuknya tentara sekutu di Soe. Sekutu di bawah pimpinan tentara Australia kemudian memindahkan pusat pemerintahan kembali ke Kota Soe. Sejak ditetapkan sebagai pusat pemerintahan oleh Belanda, Kota Soe mengalami perkembangan dan perubahan yang turut dipengaruhi oleh terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk ke Kota Soe pada tahun 1922. Penduduk dari luar daerah banyak yang datang ke Kota Soe, seperti dari Rote, Sabu, Bali, Jawa, Minangkabau, Bugis, Makassar, dan lain-lain. Bahkan ada yang dari luar negeri seperti Cina dan Tiongkok yang turut membawa pengaruh di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
17 Agustus 1945, kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1948. Pemerintah Republik Indonesia yang pertama di Timur Tengah Selatan dijabat oleh Kapten Melchior Keluanan Amalo dari tahun 1998 sampai 1952 sebagai utusan pemerintah daerah yang kemudian diganti menjadi pemerintahan setempat. Setelah penyerahan kedaulatan, pemerintah setempat di Timur Tengah Selatan dijabat oleh M. Sapia tahun 1952 sampai 1950, kemudian oleh D.C. Sogale berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang penentuan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Maka secara resmi terbentuklah Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tanggal 20 Desember 1998 dengan ibu kota Soe. Pada awal berdirinya pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan ibu kota Soe, Bupati Timur Tengah Selatan yang pertama menempati sebuah rumah di sekitar lapangan tenis Pasar Lama atau dekat kantor Dinas Pariwisata sekarang sebagai kantor. Kemudian dipindahkan lagi ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lama sekarang Desa Pembina dalam wilayah kelurahan desa. Baru pada masa Bupati itu sekarang dipenuhi sepatah hingga kemudian pada tanggal 19 Januari tahun 2015 pusat pemerintahan dipindahkan oleh Insinyur Paulus Inilah MSI. Berdasarkan salah satu bukti sejarah nama Soe yang diceritakan, nama Soe mulai dikenal pada saat tentara Belanda melihat dan bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang membungkuk di antara rumpun bambu di lokasi sekarang OED, di mana perempuan itu kemudian menjawab Soe Oe sambil memperlihatkan air yang ada dalam alat penimba yang ada di tangannya. Tentara itu pulang mendapatkan pasukannya dan bercerita tentang Soe Oe, sehingga teman-temannya juga pergi mengambil mata air itu yang kemudian mereka sebut Soe karena tidak bisa mengucapkan secara lengkap Soe Oe. Mulai saat itulah nama Soe dikenal oleh masyarakat di sana. Soe dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan diresmikan pada tanggal 1 September 1922 yang ditandai dengan penanaman pohon beringin di lapangan bola voli Polres Timur Tengah Selatan sekarang. Terima kasih. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Wakil Bupati Timur Tengah Selatan dan Ibu tingkatnya, seluruh peserta upacara yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kehidupan, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita sampai dengan hari ini. Khususnya kita diberikan kesempatan dalam mengikuti peristiwa yang bersejarah, yaitu upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Soe. Seiring dengan bergantinya waktu, hari, bulan, dan bergantinya tahun, tidak terasa Kota Soe telah berusia hampir 1 abad, di mana hari ini tanggal 1 September 2021 Kota Soe tepat berusia 99 tahun. 99 tahun adalah rentang panjang perjalanan karena penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Kedua,
kecil pada zaman Belanda kini telah menjelma menjadi kabupaten besar yang terus berkembang menyangga ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beserta upacara yang saya hormati, tahun ini adalah ketiga kalinya kita merayakan hari ulang tahun Kota Soe, di mana sejak awal kepemimpinan kami telah menjaga pentingnya peringatan HUT Kota Soe karena memperingati hari ulang tahun secara filosofis bermakna tiga hal, antara lain pertama makna retrospektif, yaitu dengan sebuah peringatan hari ulang tahun kota kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah fondasi yang sangat bernilai sebagai referensi dan menapaki masa kini dan masa depan. Kedua, makna introspektif, artinya peringatan hari ulang tahun Kota Soe kita jadikan sebagai sarana maaf diri untuk introspeksi diri. Dengan demikian, setiap etapa perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan ke depan. Ketiga, prospektif, artinya melalui perayaan hari ulang tahun Kota Soe kita berupaya merancang sebuah formula masa depan yang berdasarkan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Beserta upacara yang saya hormati, sebagai masyarakat Kota Soe, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kota Soe sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap titik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita tingkai catatan bersejarah hari ini dan ke depan dengan kerja-kerja produktif demi daerah. Saya ulangi, dengan kerja-kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Begitu juga sebagai generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah. Lalu dari sejarah kehidupan pemerintahan dan pembangunan Kota Soe selama ini kita bisa memetik pembelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan zamannya. Kepada pendahulu dan para pendiri Kota Soe, dengan hormat kami menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian terbaik kepada daerah Kota Soe yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Beserta upacara yang saya hormati, sebagaimana perayaan Hari Jadi Kota Soe tahun ini. Tahun ini juga HUT Kota Soe dirayakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, mana yang sangat relevan saat ini dan hari ini juga seharusnya menjadi momen kebangkitan bagi seluruh masyarakat untuk berjuang bersama menghadapi serta memerangi pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun lebih melanda kehidupan sosial bermasyarakat. Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Kota Soe saat ini bukanlah kegiatan seremonial belaka, melainkan harus selalu ditempatkan sebagai media produktif yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bahkan sebagai anak bangsa yang memiliki keyakinan akan nilai-nilai ketuhanan yang tinggi, saya mengajak untuk tidak mudah menyerah dengan perang melawan COVID-19, tetapi melalui doa yang tulus dengan diberi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, serta tetap melakukan upaya pencegahan, penanganan dan menyelesaikan vaksinasi COVID-19. Dipastikan semua cobaan akan berlalu. Tidak ada suatu kesuksesan sebuah bangsa tanpa melalui kedisiplinan
disiplin untuk melakukan hal-hal kecil dan dengan sabar menikmati proses menuju kesuksesan. Ketua Upacara yang saya hormati, tidak memiliki kesimpulan ada banyak rencana pembangunan yang tertunda, akan tetapi pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, kami menghimbau untuk bersiap optimis. Saya ulangi, kami menghimbau untuk tetap optimis melanjutkan pembangunan meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Penerapan protokol kesehatan menjadi hal penting yang harus tetap dilakukan agar pembangunan berjalan dan kesehatan tetap terjaga. Melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota Dewan yang terhormat, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kota Soe yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di bumi Cendana. Karena dalam suasana yang aman, tentram, damai dan demokratis, inilah kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah kita dengan sebaik-baiknya. Saya juga menggugah kita sekalian, khususnya pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, agar pada tahun mendatang, tepatnya 100 tahun Kota Soe bersama pemerintah daerah membuat sejarah dan warna baru penyelenggaraan HUT Kota Soe, agar tidak hanya semarak dengan acara seremonial, tapi tercatat sebagai sebuah agenda paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, sekaligus sebagai produk legislatif. Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam 3 tahun kepemimpinan kami, perjalanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Selatan pada umumnya dan Kota Soe khususnya telah banyak mengalami kemajuan. Walau memang kita juga akui bahwa banyak kondisi dan permasalahan yang muncul yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat kita pada saat ini. Memperhatikan berbagai peluang dan tantangan serta kondisi internal maupun eksternal yang ada, tentu menuntut sistem pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang responsif, inovatif, dan berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah. Kita sadar sesungguhnya Kabupaten Timur Tengah Selatan sangat potensial bila dibandingkan dengan kabupaten lain, karena memiliki keunggulan kompetitif, meliputi kekayaan sumber daya alam, letak geografis yang sangat strategis, maupun modal sosial yang pengaruhnya sangat dominan bagi pembangunan daerah. Dengan meningkatkan pengelolaan potensi yang kita miliki secara profesional, serta dengan memaksimalkan kontribusi dan peran serta semua stakeholder maupun stakeholder yang ada, didukung oleh manajemen pemerintahan yang efisien dan kepemimpinan yang kuat, maka saya sangat optimis akselerasi lajunya pembangunan pada semua stakeholder dapat kita tingkatkan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada peringatan hari ulang tahun ke-99 Kota Soe tahun 2021. Kiranya Tuhan selalu menolong kita dalam melaksanakan karya dan bakti kita bagi bangsa, negara, dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekian dan terima kasih. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Terima kasih. Kembali ke tempat. Inspektur Upacara. Ada Inspektur Upacara.
dan Wakil Ketua Tim Penggerak dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-99 Kota Soe akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan dan didampingi oleh Forkompimda bersama Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga bersama Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami ulangi Wakil Ketua 2 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini video ganti bagus ini. Supaya tarik. Yang ini. Dan telok di permata kan. Tangan sembol. Mau yang telur kuning ko atau nasi kuning ko atau telur kuning? Telur kok ayam dulu. Saya tanya beliau pilih yang mana? Apa mau yang besar atau yang kecil? Aduh, ini momen sejarah ini. Mau tuh ini penghargaan luar biasa untuk ini kan.